Ya, oke, para penonton, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai jam tangan digital versi kuno ya, bisa dibilangin versi agak sedikit jadul ya, karena ini produksinya itu sekitar 2 tahun yang lalu ya, tahun 2019. Nah, ini adalah Casio tipe agak buram nggak kelihatan. F91W ya. Jadi dimana ini tipenya benar-benar simple ya. Jadi hanya ada untuk jam, lalu ini ada mode ya, jam, alarm, stopwatch ya. Biasanya ini setting ya, buat settingan ya. Nah, jadi benar-benar simple ya. Ini kalau yang menyukai versi simple aja ya, ini pas ya, dia enteng ya, tipis ya. Yang menarik ini ya, dia tipis sekali ya. Ya, bisa dilihat ya, ini karena dia menggunakan baterainya ini yang tipe CR2016 ya. Jadi ini besar memang, tapi ini adalah baterai yang paling tipis ya di kalangan baterai kancing ya. Jadi ini cukup menarik ya desainnya ya, mereka membuat supaya menjadi tipis ya. Terus baterai ini juga cukup tahan lama, karena diklaim bisa bertahan sampai 7 tahun untuk pemakaian standar ya. Itu pemakaian jam saja ya, tidak pakai stopwatch, alarm dan lain-lain ya. Jadi ya hanya diaktifkan aja jamnya ya, bisa 7 tahun ya. Jadi kalau ada aktifin alarm ya, mungkin ya bertahannya terus ada pakai stopwatch gitu lah ya, kadang-kadang ya mungkin bertahannya hanya sekitar 4 tahunan lah ya. Tapi itu udah cukup lama sekali ya, dibandingkan dengan jam tangan smartwatch ya, atau smartband ya, yang hanya bisa bertahan 10 hari. Yang paling lama kalau nggak salah sih 14 hari ya, itu udah harus dicas ya. Dan ini memang jam ini masih cukup berguna ya, karena untuk mereka yang nggak bisa sering-sering ngecas tapi perlu jam tangan ya, yang tipenya digital ya, untuk ya dengan fungsi alarm maupun menghitung waktu sederhana ya, ini sangat membantu sekali ya, sehingga dia bisa bertahan sampai saat ini ya. Oke, nah terus yang perlu dibahas berikutnya, kalau alarm kan ya biasa lah ya, itu umum. Nah dia di sini stopwatchnya ini bisa terus menghitung sampai 59 menit 59 detik ya. Jadi begitu udah selesai ya, udah pas 1 jam, dia akan kembali lagi ke 00 ya. Jadi ini cukup panjang ya, ya lumayan nih, bisa menghitung waktu hingga 1 jam ya. Dan stopwatch ini juga dia ada sistem lapping ya. Nah, ini ada sistem lapping dimana kalau kita menghitung waktunya itu bisa dipakai untuk menghitung dua periode ya. Bisa contoh kita sekarang jalanin sekali nih ya, dia akan berjalan nih ya, 2 detik 4, 5 pas begitu misalnya kita berhenti di pit stop ya. Nah kita langsung pencet ini ya, ini lampu, ini tombol lampu, kita pencet dan dia akan terus menghitung ya. Jadi dia ini tidak akan berhenti. Nah begitu kita sampai ke berikutnya lagi, misalnya pit stop kedua, kita pencetnya ini pause. Nah di sini nih kalau kita lihat ya, ini
berhenti ya. Tadi kan berkedip, sekarang dia berhenti. Nah terus kita mau lihat nih sesudah dari detik ke 12 hampir 13 ini dia sudah habis berapa waktu lagi. Nah sesudah di pause kita klik ini lagi, lampu ini lagi. Oh ternyata sudah 12 detik. Tadi ketika kita pause dia berada di 34 detik ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya selisihnya waktu yang dihabiskan semenjak 12 detik tadi ya, itu adalah sebanyak sekitar 11 detik lewat ya. Nah, tadi hampir 13 detik ya, anggapnya 13 detik lah, ini 34 detik ya, jadi 11 detik lewat setengah lah ya, 12 detik setengah. Nah ini mau dilanjutin lagi, tinggal dilanjutin ya, atau mau di reset tinggal pencet ini akan reset jadi 0 lagi ya. Oke. Jadi ini dia ada bisa menghitung lapping untuk waktu lapping untuk 2 periode yang kita coba sekali lagi ya. Ya kita berlari ya, si A misalnya kita hitung ada dua pemain ya, sedang berlari lomba lari ya, yang pertama ya berhenti ya. Oke, yang pertama nyampe duluan, up, stop, habis itu biarin aja jalan ya, dia masih berkedip ya, lihat ya lambang detiknya masih berkedip-kedip ya. Lalu pelari kedua selesai, oke kita plus, dia berhenti ya. Nah tapi berhenti di detik keberapa ya, kita pencet lagi light ini. Oh ternyata dia berhenti di detik ke 26 ya. Jadi yang sebelumnya ya tinggal kita bisa tahu ya, si pemain A berlari tadi 15 detikan ya sampai ya, selesai. Yang pemain kedua di 26 detikan selesai ya. Dari sini kita mau lanjutin lagi juga bisa ya, bisa istirahat, oke ya istirahat selesai kita lanjutin lagi bisa ya, kita pencet oke, kita hitung 31 saat istirahat lagi ya, kita nggak pause nih karena kita nggak usah menghitung waktu, misalnya kita nggak mau tahu waktunya berapa lah ya, biar aja jalan terus. Itu mulai lagi, nah kita tinggal pencet lagi, dia akan langsung lompat ya, berhenti lagi ya, tapi dia waktu masih terus berjalan. Oke kita mau input waktunya nih, udah lewat berapa lama nih ya, semenjak tadi stop, dari 6 menit stop ya, dia berhenti, kita pencet 1 menitan ya, jadi 50 detik kurang 1 menit 10 detik ya. Nah jadi ini dia bisa menghitung waktu 2 periode ya, 2 periode waktu. Nah, kelebihannya itu, kelemahannya ya dia cuma bisa menghitung waktu berjalan, dia nggak ada memori ya, jadi nggak bisa menyimpan. Jadi kalau lupa nggak tercatat, kita mau periksa lagi ya udah nggak ketemu ya, itu kekurangannya di situ. Terus dia cuma bisa menghitung 2 waktu periode ya, jadi hanya bisa stop A stop B ya. Kekurangannya di situ ya. Kelebihannya ya untuk jam simple seperti ini bisa merekam 2 waktu periode, itu udah cukup baik ya, udah cukup berguna sebenarnya ya. Oke, untuk tampilannya juga ada satu ya, sebenarnya kelemahan tampilannya dia tidak menampilkan bulannya, tapi di settingan ada yang kalau kita menyeting waktu, ini detik ya, ini untuk berpindah. Nah ini ada nih bulannya nih, bulan Desember nih, bulan 12. Nah di settingan ada, tapi untuk waktu dia untuk tampilannya dia nggak ditampilkan. Nah masalah situ tuh.
udah selesai setting. Ini buat reset jadinya nih 15 ya. Nah, udah selesai setting, kita tinggal pencet aja. Nah, itu udah selesai setting. Oke. Nah, ini kecepatan 1 menit. Nah, habis seperti itu, ini kita tinggal reset aja. Ya. Setting aja maksudnya, sorry ya. Ini settingannya gampang. Terus dia juga bisa memberitahukan waktu waktu alarm ya, untuk setiap 1 jam sekali bunyi ya. Kita tinggal pencet light ini aja untuk setting ya. Habis itu di sini ya, untuk mengganti tipe dari suara alarmnya mau aktif ya. Nah, kalau ini berarti ada setiap per 1 jam dia akan bunyi ya. Kalau ini mati ya, nggak ada sama sekali, maka alarm nggak akan berbunyi. Mau diaktifkan alarmnya saja. Nah, tampilannya logo ini ya, ini berarti alarmnya aja bunyi ya. Oke, balik lagi mode. Oke, jadi simpel sekali ya jamnya ya. Jadi bagi yang nggak perlu ribet-ribet fungsinya, tampilannya simple dan tahan lama, tahan air juga, walaupun dia baru 30 ATM 30 bar ya, itu 30 meter ya. Jadi tahan di kedalaman 30 meter. Itu belum bisa ya, belum disarankan untuk dipakai berenang. Tapi kalau dipakai mandi bisa, nggak apa-apa ya. Pakai mandi oke. Kena hujan nggak masalah. Tapi kalau dipakai berenang ya nggak, main-main air boleh ya, cuci tangan ya, nggak begitu terendam terlalu lama ya, itu nggak masalah ya, dia masih kuat ya. Oke, demikian aja video kali ini yang kita bagikan ya. Nantikan terus ya video-video berikutnya ya, semoga sharing ini berguna. Terus satu lagi, kalau beli di official store ya, itu yang aslinya itu dia tampilannya presisi ya, tampilan ininya nih presisi dia nih. Ini dari angkanya nih, jarak dari sisi-sisinya itu dia tidak akan ya, jaraknya itu ya tidak akan ada satu yang miring sebelah atau rapat sebelah ya. Kalau yang bajakan ini ada bajakannya juga nih ya, nggak tahu kenapa ya, padahal udah murah sekali masih ada aja yang bikin bajakannya ya. Dia ini presisinya ini akan rapih ya, jarak kiri kanan atas bawahnya itu akan sama besar kalau di original ya. Tapi kalau yang dibajakan dia akan rapat, akan lengket sebelah, entah lengket ke bawah atau lengket ke kanan ya. Pasti salah satunya akan lengket sekali ke pinggirnya ya. Kalau ini kan tidak, ini presisinya bagus ini ya, karena dia belinya di official store, jadi asli, ada kartu garansinya ya. Yang bajakan juga ada kartu garansi sih ya, tapi ya gitu. Nah, untuk membedakannya asli dengan yang bajakan seperti itu. Terus belakangnya besinya ini halus ya, cetakannya halus ya, nggak ada garis-garis. Kalau yang bajakan dia garis-garis dan kasar ya. Kalau ini dipegang ini halus ya, dia tipe halus ya. Kalau yang bajakan dia kasar megangnya ya, kayak ada pasir-pasirnya gitu deh. Di sini masih bahan resin ya, belum silikon ya, masih bahan resin. Jadi kalau ada yang kulitnya sedikit sensitif ya, pemakaian lama bisa gatel ya, bisa merah-merah tangannya, karena ini masih resin, belum silikon. Kalau udah silikon udah enak ya, yang agak sensitif pun nggak takut ya. Ini bodi aluminium ya, bukan plastik. Bodinya ini bodi aluminium ya, jadi cukup tahan ya, nggak takut ketekan
sedikit retak gitu ya, nggak takut ya karena dia sudah aluminium bodinya. Oke ya, bye bye ya. Kalau ini masih plastik sih ya, ini masih plastik.